Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi berikutnya berkaitan dengan dalil-dalil luas segitiga. Yang pertama kita akan bahas yakni aturan sinus. Oke, jadi pada segitiga sebarang untuk mencari unsur-unsur yang belum diketahui seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar segitiga berikut ini. Segitiga A, B, dan C misalnya diketahui besar sudut A, besar sudut B, dan panjang sisi B. Besar sudut A, besar sudut B, dan panjang sisi B itu diketahui. Kemudian dapatkah kita mencari besar sudut C dan panjang sisi A dan sisi C? Besar sudut C, panjang sisi A, dan panjang sisi C. Oke, untuk besar sudut C mungkin kita dapat cari dengan rumus 180 derajat dikurang dalam kurung besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. Karena kita ketahui bahwa tiga sudut sebuah segitiga ketika dijumlahkan yang besarnya adalah 180 derajat. Jadi untuk C, besar sudut C kita bisa peroleh nilainya. Namun bagaimana untuk mencari panjang sisi A dan panjang sisi C? Jadi untuk mencari kedua panjang sisi tersebut kita harus menggunakan namanya aturan sinus. Oke. Perhatikan segitiga sebarang berikut ini ya. Segitiga A, sudut A, B, dan C. Panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Pada segitiga ABC, garis CR merupakan garis tinggi pada sisi C. Kita gambar garis tingginya. Oke, jadi ini adalah garis tingginya yang terletak pada sisi C atau garis CR-nya. Kemudian perhatikan segitiga ACR. Perhatikan segitiga ACR. Yang ini bahwa sin A, berarti sin A di depannya ada panjang sisi CR. Sin adalah sisi depan per sisi miring, yakni sisi CR bagi dengan sisi B atau sisi miringnya. Oke. Jadi menjadi persamaan CR sama dengan B sin A ya. Jadi persamaan satu. Selanjutnya perhatikan pada segitiga BCR. Perhatikan segitiga BCR. Sin B adalah sisi depan CR per sisi A. Jadi CR sama dengan A sin B, menjadi persamaan kedua. Oke. Selanjutnya antara persamaan 1 dan 2 diperoleh. B sin A sama dengan A sin B. Jadi B sin A dan A sin B diperoleh dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, ini menjadi B sin B sama dengan A sin A, menjadi persamaan ketiga. Oke, jadi untuk panjang sisi B dan panjang sisi A bisa kita peroleh menggunakan rumus ya, B sin B sama dengan A sin A. Selanjutnya kita akan mencari lagi panjang sisi C-nya. Oke. Perhatikan segitiga sebarang berikut ini. Segitiga ABC, panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Garis CR. Sekarang
Perhatikan segitiga ABC, garis AP merupakan garis tinggi pada sisi A. Oke, kita buat garis tingginya. Nah, ini merupakan garis AP. Sehingga perhatikan segitiga. Yang pertama segitiga BAP. Nah, segitiga BAP. Oke, sin B. Nah, sisi depan AP per sisi miring C-nya ya. Oke. Jadi menjadi AP sama dengan C sin B, persamaan keempat. Selanjutnya perhatikan segitiga CAP. Nah, segitiga CAP berarti sin C. Nah, sin C sisi depan, AP per sisi miring B-nya. Oke. Sehingga menjadi AP B sin C menjadi persamaan 5. Persamaan 4 dan persamaan 5 diperoleh suatu hubungan ya. C sin B sama dengan B sin C. Maka ketika kita bandingkan menjadi C sin per sin C sama dengan B sin B. Oke. Jadi kita telah memperoleh ketiga rumus. Nah, persamaan 3 dan 6, persamaan 3 dan 6 tadi yang kita telah peroleh itu ketika kita gabungkan menjadi A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Nah, persamaan terakhir ini disebut dengan aturan sinus atau dalil sinus. Sehingga persoalan segitiga sembarang yang pertama tadi kita lihat bisa kita selesaikan untuk mencari panjang sisinya menggunakan aturan sinus. Aturan sinus juga berlaku pada segitiga tumpul. Jadi segitiga sembarang, segitiga siku-siku maupun segitiga tumpul entah dia lancip bisa kita gunakan namanya aturan sinus. Perhatikan baik-baik ya. Secara umum aturan sinus dipakai pada segitiga yang telah diketahui unsur-unsur lainnya. Jadi ada prasyaratnya. Kapan aturan sinus ini kita bisa gunakan? Nah, prasyarat yang pertama, ketika segitiga tersebut telah diketahui sisi sudut-sudut disingkat dengan SS, SD, SD ya. Atau dalam segitiganya diketahui sisi sudut. Nah, syarat yang kedua, suatu segitiga ketika telah diketahui sudut sisi sudut. Nah, jadi telah diketahui sudut sisi sudut. Nah, itu bisa kita gunakan namanya aturan sinus. Nah, prasyarat yang ketiga, sisi sudut disingkat dengan ya SS, SS, SD. Nah, jadi diketahui sisi, kemudian sudut. Maka ketiga kondisi pada segitiga yang telah diketahui beberapa unsur. Yang pertama sisi sudut-sudut, yang kedua sudut sisi sudut, yang ketiga sisi sudut, maka bisa kita gunakan atau kita aplikasikan rumus dalil sinus atau aturan sinus. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Oke, yang pertama, pada segitiga ABC diketahui besar sudut A sama dengan 30 derajat, besar sudut B sama dengan 45 derajat, dan sisi A sama dengan 6 cm. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah besar sudut C, B-nya adalah panjang sisi B. Nah, sebelumnya kita gambarkan segitiga tersebut ya. Penyelesaiannya, nah, segitiga tersebut ketika kita gambarkan, A-nya besarnya 30 derajat, B-nya sama dengan 45 derajat, besar C-nya belum kita ketahui, panjang sisi A-nya 6 cm. Nah, oke. Perhatikan segitiga tersebut sesuai dengan 3 kondisi kapan bisa digunakan aturan sinus. Nah, dalam segitiga ini bisa kita pastikan bisa kita gunakan aturan sinus karena kenapa? Karena telah diketahui ketiga unsur. Unsurnya apa saja?
Nah, yang C-nya kita cari dengan yang panjang sisi B. Jadi unsur pertama sisi, sudut, sudut. Nah, jadi sisi, sudut bisa kita gunakan namanya aturan sinus. Oke. Jadi yang pertama kita bisa cari langsung besar sudut C. Dalam besar sudut C kita cari dengan mudah. Dalam segitiga ABC berlaku besar sudut A tambah besar sudut B tambah besar sudut C itu sama dengan 180 derajat, karena ketiga sudut ketika kita jumlahkan jumlahnya adalah 180 derajat. Oleh karena itu, untuk menjadi besar sudut C ya, kita tinggal 180 derajat dikurang dengan kedua besar sudut yang ada. Kurang 30 derajat dikurangi 45, sisanya menjadi 105 derajat. Sehingga besar sudut C adalah 105 derajat. Sekarang kita ingin mencari panjang sisi B-nya. Oke. Untuk mencari panjang sisi B, kita gunakan namanya aturan sinus. Karena yang kita ketahui adalah panjang sisi A dengan besar sudut A-nya. Berarti A sin A. Kemudian yang kita cari adalah besar sudut B-nya, panjang sisi B-nya, sehingga sama dengan B sin B. Sehingga ada tiga unsur yang telah kita ketahui. Panjang sisi A-nya kita telah ketahui 6, sin A-nya adalah 30, dan sin B-nya adalah 45 derajat. Oke, selanjutnya karena yang kita cari adalah panjang sisi B, sehingga B sama dengan 6 kali sin 45 bagi dengan sin 30 derajat. Kemudian kita cari sin 45 derajat itu berapa. Jadi karena kita ingin mencari adalah panjang sisinya berbentuk sentimeter, sehingga baiknya kita lihat daftar tabel. Kita lihat sin 45 derajat itu dalam bentuk angka desimal. Sin 45 derajat itu sama dengan 0,7071. Kemudian sin 30 derajat sama dengan 0,5. Nanti Anda lihat di daftar tabel ya. Sehingga 6 kali 0,7 6 dikali 0,7071 dibagi dengan 0,5 menghasilkan 8,49 cm. Sehingga panjang sisi B-nya adalah 8,49 cm. Jadi itulah contoh soal terkait dengan penerapan aturan sinus. Berikutnya ada tugas yang Anda harus kerjakan ya. Tugas Anda harus kerjakan, Anda jawab dan Anda upload di portal e-kampus. Soalnya hanya ada 2. Soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B, sisi C, dan besar sudut C. Hitunglah besar sudut B-nya. Hitunglah besar sudut B-nya. Oke. Kemudian, soal yang kedua, Pak Udin ingin mengukur panjang batas-batas kebunnya yang berbentuk segitiga. Pada titik-titik pojok kebun ditempatkan tonggak A, B, dan C. Jika jarak tonggak A dan B sama dengan 70 meter dan besar sudut ABC sama dengan 40 derajat dan besar sudut BCA sama dengan 60 derajat, tentukan panjang batas kebun Pak Udin lainnya yang belum diketahui. Oke, jadi untuk menjawab soal ini supaya lebih memudahkan kita, langkah pertama kita gambarkan dulu situasinya. Gambarkan dulu segitiganya, unsur-unsur apa yang telah kita ketahui, kemudian kita terapkan namanya aturan sinus. Ingat ada 3 syarat yang kemudian aturan sinus itu bisa kita gunakan. Seperti yang saya jelas pada slide sebelumnya. Oke, jadi ini tugas untuk materi aturan sinus. Dikerjakan waktunya 1 minggu. Kemudian di-upload di portal e-kampus. Oke, jadi demikian materi aturan sinus. Sampai jumpa kepada materi berikutnya, yakni materi aturan kosinus.
Demikian video pembelajaran terkait dengan aturan sinus. Saya harapkan Anda bisa menyaksikan. Kemudian ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, silakan Anda tanyakan chat pribadi di grup, atau Anda tanyakan ke komen di YouTube ya, karena video pembelajaran ini nanti Pak upload di YouTube. Dan ingat, absensi Anda absen itu di komen ya, Anda nonton kemudian Anda absen di komen YouTube yang di channelnya Pak ya, Wibowo TV Education and Funny. Oke. Sekian materi ini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum